Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah kembali ke sini dan kita akan menganalisa ekspresi wajah dari Raffi karena Raffi menyatakan mengeluarkan sebuah statement bahwa Gigi mengizinkan ia menikah lebih dari satu. Berarti 2, 3, 4. Luar biasa. Dan kamu yakin kalau Gigi mengizinkan? Karena sih pada saat aku menganalisa yang lalu, Gigi tuh nggak mudah percaya begitu aja loh, Vi. Penasaran kan seperti apa? Yakin diizinkan? Yuk kita langsung membahas ekspresinya mereka pada saat diwawancara oleh Melanie. Tapi sebelum menganalisa ekspresinya, tolong untuk bisa like, subscribe, and share terlebih dahulu. Aku tunggu ya. Terima kasih. Kita langsung masuk pembahasannya dari ekspresi pertama. Banyak orang yang prediksikan lo kalau lo tuh cuma bertahan 2 tahun, tapi lo bisa bertahan 5 tahun loh. Nah, gue sih bukannya takabur, gue yakin gue menikah sekali seumur hidup. Perhatiin ekspresi wajahnya seperti itu, ada kerutan, yes, ada kemarahan, alisnya menukik, tapi juga ada kerutan di tengah-tengah seperti ini. Ini adalah kombinasi marah dan ketakutan. Marahnya kenapa? Marahnya tadi prediksi orang lain, ketakutannya pada saat ia harus menceritakan yang buruk-buruknya kepada istrinya. Karena ia menjawab begini, tadi gue percaya sama istri gue dan mending gue ceritain yang buruk-buruknya gue ke istri gue. Nah, pada saat Raffi menceritakan yang buruk-buruknya tersebut, itu ada rasa takut gitu loh. Takut di situ karena ya mungkin harus memberikan penjelasan. Marah mungkin karena asumsi orang yang menyatakan bahwa dirinya tidak lama dengan Gigi. Tapi ternyataannya lah, alhamdulillah mereka masih bisa bertahan sampai sekarang dan terlihat bahagia, makin bahagia lagi. Gitu guys. Kemudian kalau Gigi nggak bahagia sama gue, dia pasti ninggalin gue. Itu adalah statementnya dan ini adalah ekspresinya. Kamu perhatiin, kalau Gigi nggak bahagia sama gue, pasti dia nggak bakal bertahan sama gue. Pada saat dia ngomong kayak gitu tenang, tapi tangannya dimain-mainkan di bawah. Itu namanya dia punya kecemasan, Gi. Raffi punya kecemasan kalau kamu meninggalkan dirinya, kalau dia macem-macem. Tuh, namanya juga mau sok-sok sehebat apapun, sekul-kulnya pastilah susah loh ngedapetin istri yang kayak Gigi juga. Tapi Gigi juga harus paham, susah loh memiliki suami yang bertanggung jawab seperti Raffi. Jadi kalian itu adalah couple yang luar biasa. Kita lihat lagi ekspresi selanjutnya. Ini adalah kalimat pada saat dia menyampaikan kemarahan tadi, confirm dengan statement ini. Perhatiin ya. Orang kadang yang dilihat kan nggak seperti itu kenyataannya. Gitu loh. Jadi orang-orang tuh komen-komen boleh segala macam. Gigi Raffi ini nggak lama yang membuat dia kesel, marah. Nah pas lagi dia ngomong seperti ini, ekspresinya seperti ini, dan dia tuh nutup mata, membuka tangannya, menggambarkan, mendeskripsikan besar luas gitu kan. Keyakinan, meyakinkan, tangan tuh meyakinkan, mata tertutup itu tidak sanggup melihat kenyataan yang ada. Jadi orang yang mau ngomentarin segala macam masalah rumah tangga mereka itu salah. Buktinya alhamdulillah masih bertahan sampai detik ini gitu. Nah, dan Raffi juga menjelaskan, nah kita tuh kan wanita yang cerdas dan pinter. Sambil ia bicara, ia megang rambut. Jadi artinya ia menyayangi dirinya sendiri sambil bicara, tapi dia mengakui bahwa menyayangi diri sendiri, tapi ia mengakui bahwa istrinya itu adalah orang yang pintar dan cerdas. Jadi dengan kecerdasan dan kepintaran yang dimiliki oleh istrinya, dia menyayangi diri sendiri. Kalau misalnya kenapa-napa sama mereka, dan pasti Gigi akan meninggalkannya. Artinya Gigi sekarang ini masih bisa dihandle ya, artinya dikelola, diyakinkan oleh Raffi bahwa mereka berjalan dengan baik. Dan memang mereka berjalan dengan baik gitu ya. Artinya tidak ada masalah apapun. Ya, ini kan hanya asumsi-asumsi orang saja. Nah, ini adalah ekspresi yang mencengangkan semua orang, dan pada saat bicara perhatiin dong ya, Melanie sampai bengong loh. Kalau Nagita gue nikah lagi, dia sih boleh-boleh aja. Yakin nih, coba perhatiin mukanya. Kamu bisa analisa nggak mulutnya? Abis ngomong langsung dimingkemin seperti ini.
Jadi gini lah guys, kalau misalnya habis ngomong, setiap orang habis ngomong tiba-tiba dia begini, sama dia begini, itu dua hal yang berbeda. Kalau misalnya begini, itu marah. Tapi kalau begini, biasanya sih, biasanya Lovi, belum tentu. Jadi abis kamu ngomong kayak gitu, mulut kamu begini, bukan begini, tapi begini. Ini artinya marah gitu loh. Asumsi marah. Asumsi juga kamu lagi makan, bisa aja kamu lagi nelen. Jadi itu masih asumsi. Marah di sini artinya apa? Kalau Nagita gue menikah lagi, dia sih boleh-boleh aja, mulutnya seperti itu. Gue nggak. Jadi gini, saya tidak yakin kalau statement itu dikeluarkan oleh Nagita dengan sebenar-benarnya ya. Saya nggak yakin, tapi mungkin bisa jadi ya. Cuman kenapa saya bilang nggak begitu yakin? Karena mulut kamu seperti itu, berarti menandakan bahwa Gigi tuh nggak seperti itu, mau seperti itu gitu loh. Nah, artinya nggak mau pada saat kamu diskusi atau kamu punya keyakinan dalam pemikiranmu bahwa sebenarnya Gigi tuh nggak mengizinkan, kamu tahu itu gitu loh. Jadi kamu tahu itu, cuman ya kamu asal ngomong-ngomong aja seperti itu, ke asumsinya. Tapi bisa jadi itu masih asumsi aku. Tapi bisa jadi Gigi bicara tapi hati terluka, masih asumsi ya. Jadi artinya yang udah benar seperti sekarang kamu lakukan gitu loh, bahwa kalian tuh nggak ada kenapa-napa gitu loh. Jadi ini hanya asumsi. Jadi kayak gini loh guys, gini loh ibu-ibu. Kalau misalnya kalian ngobrol-ngobrol suami istri nih, terus ngomong, kamu boleh nggak nih kalau aku nikah lagi, boleh nggak gitu loh, gitu, ngerti nggak sih? Lagi bercanda-bercanda yang mengandai-andai yang nggak penting gitu. Terus suaminya ngomong gini, terus istri ngomong gini, ya kalau memang kamu mampu sih ya udah nikah aja. Terus suami nanggepin bener nih gitu loh, ngerti gak sih gitu. Padahal sebenarnya istrinya coba aja gitu loh, ngerti nggak? Itu bercanda-bercanda, omong-omong kosong yang nggak penting yang terjadi, hanya iseng terus mancing-mancing emosi, ngerti gak sih? Udah tahu dua-duanya udah pasti marah, kesel, benci dan lain-lain gitu kan. Tapi ya suka mancing-mancing aja untuk nanya-nanya. Atau kamu lagi nonton film drama Korea, terus tiba-tiba kamu ngeliat, terus kalau kamu kayak gitu, kamu mau nggak tuh gitu, ngerti nggak sih? Ngebanding-bandingin gagal nonton film. Ya gitu deh, biasalah suami istri kan kayak gitu, suka iseng. Nah kayaknya Gigi ngomongnya mungkin lagi tuh, ayo aku ngasih, padahal sebenarnya enggak, dan Raffi tahu itu. Nah terus dia ngomong kayak gini, abis dia ngomong Gigi ngizinin, terus dia ngomong gini, tapi gue nya nggak mau. Pada saat dia bilang nggak mau, mulutnya kembali lagi kamu perhatiin seperti itu, gitu loh. Jadi dia nggak mau nih untuk menikah lagi, nggak mau, sampai mulutnya kembali lagi seperti itu. Bisa jadi lagi makan, lagi ngunyah, bisa jadi. Nah nggak mau seperti ini karena kenapa Raffi nggak mau? Karena dia tahu nih bakal nyakitin istrinya, walaupun istrinya mengizinkannya, gitu loh. Ya iyalah, kan Raffi sayang banget sama Gigi, nggak mungkin lah dia pasti istri satu aja nih seumur hidup, insya Allah gitu loh. Serius nih kalau lo nikah lagi Gigi bolehin gitu loh, tanya sama Melani dong, nggak percaya. Bolehin, kenapa enggak? Tas lagi ngomong, bolehin, kenapa enggak? Mulutnya lagi-lagi seperti itu ya. Kamu perhatiin mulutnya lagi-lagi seperti itu. Tapi kan kalau kita udah ngerti artinya hidup, ngapain? Kata Raffi. Nah pada saat dia ngomong, dia mulailah ekspresi wajahnya khawatir, takut, dan marah ya. Jadi Raffi ini mungkin ya Vi ya, dulu itu punya pemikiran kalau misalnya nikah 1, 2, 3 kan itu tidak melanggar ketentuan agama, artinya tidak salah, dia istri memberikan izin, kenapa enggak? Tapi Raffinya memilih untuk tidak. Kenapa? Karena dia sudah melalui pengalaman hidup. Itu statement dari dirinya Raffi. Tapi kalau kita sudah melalui pengalaman hidup, mulailah berpikir gitu loh di situ ya, untuk apa? Tapi Nagita ngerti kok takdir sama Allah gitu, dia ngomong sambil ngangguk. Jadi di sini ia memberikan jelasan kalau memang takdirnya dari Allah bahwa suaminya harus menikah lagi karena poligami gitu kan. Nah Nagita itu adalah orang yang selalu menerima Raffi apa adanya. Aduh, mau nyari istri di mana kayak begitu Vivi? Katanya sih begitu, tapi aku ngeliat ekspresi yang kemarin sih kayaknya nggak ngasih juga lah gitu loh. Artinya
ya sesabar-sabarnya Gigi pasti ada limitingnya. Tapi saya nggak tahu ya, ini hanya asumsi saya ya. Tapi saya lihat dari ekspresi kemarin sih seperti itu. Tapi saya perlu konfirmasi. Jadi nanti kalau misalnya harus bertemu secara langsung, nah itu seru sih, gitu loh. Yang terbaik dari Allah berarti yang terbaik. Tapi pada saat ngomong itu intonasinya meninggi. Yang terbaik dari Allah berarti yang terbaik. Jadi Raffi mengasumsikan bahwa kalau memang dia nanti ke depan, belum tentu loh, belum tentu, namanya jodoh, bisa aja kejadian macam-macam kan guys. Jadi ibu-ibu tuh jangan berpikiran seperti apa, bisa aja berbagai macam terjadi gitu loh. Nah kalau ke depan terjadi, asumsi dari Raffi bahwa Gigi itu bisa menerima, tapi saat ini tidak, ya paham ya. Pasti ibu-ibu paham nih maksud saya kalau lagi ngobrol-ngobrol, boleh nggak nikah lagi gitu. Padahal tuh udah tahu bercanda dan lain-lain gitu loh. Ya dia harus ikhlas pada saat dia ngomong, dia nunduk gitu loh. Berartinya pengalaman emosional di situ terjadi. Jadi Giginya harus ikhlas kalau memang itu takdir dari Allah. Dia harus ikhlas walaupun pada saat dia bicara dia terlihat sedih. Jadi asumsinya Raffi nggak bakal deh mau menyakitin Gigi gitu loh. Kemarin sih sempat kepikiran katanya Raffi. Nah tuh kan bener aku bilang kan, namanya cowok iseng-iseng nanya sama istrinya, boleh gak sih kalau aku kawin lagi? Iseng. Kamu pernah nggak digituin? Coba deh inget-inget deh suami kamu. Nggak sempet deh, langsung kamu marah. Berani-beraninya pak. Gak deh, nggak kayak gitu, nggak bakal ibu-ibu kayak begitu ya, enggak lah. Cuman, berani kamu kayak gitu ya? Paling gitu doang ya kan? Paling gitu. Coba kamu berani kayak gitu ya dia, gitu loh. Itu cuman obrolan-obrolan yang nggak penting. Ingat loh, jangan mancing-mancing ributan. Jadi jangan nanya-nanya yang nggak penting gitu loh. Kemarin sempat kepikiran nih kata si Raffi. Tapi pada saat dia ngomong sempat kepikiran nih, kembali lagi mulutnya maju seperti itu. Sempat kepikiran, tapi wajar lah kata si Raffi. Nah aku bilang kan, banyak tuh pikiran-pikiran cowok kayak begitu. Boleh gak sih? Ngerti gak sih? Kan ini diizinin sama agama, boleh gak sih? Gitu loh. Gitu ada pemikiran-pemikiran seperti itu. Sempat kepikiran sih punya 1 sampai 1, 2, 3, 4 ya Allah Raffi. Dia sempat kepikiran tapi hanya kepikiran. Kenapa pada saat dia ngomong hanya kepikiran? Dia garuk-garuk dong hidungnya si Raffi. Sempat kepikiran punya bini 1, 2, 3, 4. Dia pada saat ngomong garuk-garuk hidungnya. Garuk-garuk hidungnya bukan berarti bohong ya guys. Ingat. Kamu harus baca buku You Can't Lie to Poppy. Jadi paham. Kalau hidungnya itu garuk-garuk gatel, iya aku ngerti gatel itu karena ada kecemasan. Karena pipa kapilernya itu terbuka kalau adrenalin naik ke atas. Jadi asumsinya adalah asumsi Raffi kalau bicara mengenai pernikahan 1, 2, 3 mau nambah lagi, dia punya kecemasan karena Gigi ya mungkin menolak atau ya sedih, menangis dan kamu nggak mau menyakiti Gigi. Sejalan berjalannya waktu, pendewasaan pemikiran terjadi pada saat yang ngomong tangannya menggunakan visual. Itu menggambarkan, ia melihat, membandingkan, membayangkan hingga terinsight dalam pemikirannya bahwa ia melalui sebuah proses pendewasaan dan mulai berpikir untuk apa saya punya istri lebih dari 1 gitu loh. Kalau saya dengan yang 1 ini sudah membuat saya bahagia gitu loh. Jadinya membuat dia lebih terbuka. Nah, gue sama Gigi kan dia adalah orang yang bisa mengerti. Jadi di sini pada saat dia ngomong juga terlihat, lihat lagi ekspresinya, kamu perhatiin itu ekspresinya menjelaskan dan serius ya. Gue sama Gigi karena dia bisa mengerti gue banget. Kenapa dia cocok sama Gigi, ngeklik sama Gigi karena dia mengerti. Gigi ada salah dan gue juga ada salah. Sebaliknya, jadi kalau misalnya apabila ada kesalahan dari gue, itu istri gue juga pasti punya andil di situ. Kalau misalnya istri gue buat kesalahan, pasti gue juga punya andil di situ. Jadi dengan demikian satu sama lain saling introspeksi diri. Nah pada saat dia bicara, tangannya di posisi seperti ini ya. Kemudian itu memberikan penekanan, itu memberikan penekanan juga kepada dirinya. Jadi lock hand ya kepada dirinya. Jadi introspeksi itu terjadi buat dirinya sendiri. Ini gambarannya bahwa Raffi serius menceritakan ini bahwa apabila terjadi sesuatu dengan pasangannya ada andil dirinya. Apabila terjadi sesuatu terhadap dirinya berarti ada andil dengan pasangannya, karena itu saling mengisi. Nah ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Jadi jangan pernah menyalahkan pasangan begitu aja. Kamu pasti punya peran andil di situ gitu loh. Jadi
saling mengisi lebih tepatnya. Raffi tuh ingin memberikan penjelasan kepada kita semua, saling mengisi, jadi jangan salahkan suami, pasti ada andilnya juga gitu loh. Gigi kuat ya, katanya si Melanie. Lo kan petakilan di TV, digosipin. Terus yang berarti ini Gigi ini kuat banget gitu lah. Pada saat dia bilang kuat banget, si Raffi langsung dong dia protes ya. Protesnya dengan cara berpikir dan langsung dagunya agak sedikit dinaikkan dengan cara kalimat dibilang gini. Yang hebat gue dong, kan nakodanya gue. Kesalahan apapun istri tetap gue disalahin. Jadi kesalahan apapun istri tetap gue yang harus megang kendali. Kesalahan suami juga tetap dikendalinya adalah di diri gue juga. Gue kan nakoda. Tadi dia ngomong barusan kalau ada kesalahan di suami ada kesalahannya istri juga. Tapi kalau ada kesalahan di istri ada kesalahan di suami. Oke, dua-duanya saling ngisi. Tapi kalau sekarang ini yang hebat adalah Raffi. Oke deh, boleh Raffi yang hebat ya. Ya iyalah sebenarnya sih Raffi yang hebat. Kenapa? Di dalam rumah tangga itu leadernya siapa? Suami kan. Jadi kalau ada apapun yang terjadi ya dia yang harus nentuin itu kapal tuh menuju kemana gitu. Jadi pertanggungjawaban di sini adalah Raffi. Tapi Gigi adalah kalau misalnya itu adalah pesawat, dia adalah co-pilot yang luar biasa penyeimbangnya gitu loh. Dia bisa menyeimbangi sehingga kapal itu nggak karam dengan kondisi apapun dari badai yang hadir gitu loh, dari turbulensi yang hadir dia bisa menghandle, menenangkan si pilot tetap berjalan walaupun ada tantangan yang berbagai macam hadir gitu loh. Jadi Gigi adalah co-pilot, tapi apapun co-pilot pasti di situ kepiawaian pilotnya yang bisa menghandle co-pilot. Seperti itu sih gambarannya. Itu menurut Gigi, menurut Raffi ya. Jadi tetap aja apapun hebatnya Gigi, berarti ia yang hebat mengelola itu kapal. Gitu asumsinya. Nah pada saat dia bilang, tapi bukan gue sombong loh. Pada saat dia bukan gue sombong, dia tangannya lock hand. Berarti dia bukan dia sombong, dia nggak sombong. Tapi gue harus bangga sama diri gue. Kembali lagi tangannya seperti itu. Karena di dalam rumah tangga ini kan gue yang ngatur, gue yang ngelola. Nah di sini lagi-lagi Raffi ingin memberikan penjelasan kalau dia adalah nahkoda, dia adalah leader, dan di sini adalah kepiawaian Raffi untuk bisa berkomunikasi yang tepat dengan istrinya sehingga rumah tangga mereka menjadi baik. Tapi ingat ya Vi, tetap ada andil istri juga loh. Bener nggak? Tadi kan kamu sendiri yang bilang, ya kan? Berarti di sini adalah saling mensupport lebih tepatnya. Seenggak-enggaknya sedikit belajar, gue sedikit banyak tuh banyak belajar lah dalam rumah tangga ini. Pada saat dia bilang sedikit banyak ada belajar, kamu perhatiin matanya tertutup. Berarti pelajaran yang terakhir ini diterima oleh Raffi itu sangat luar biasa. Aku nggak tahu apa gitu ya. Mungkin sebelum dia berangkat liburan ada sebuah peristiwa yang membuat ia berpikir banyak sekali hikmah di situ hingga dia pergi untuk liburan dengan keluarganya sebelum COVID ya. Di situ banyak pembelajaran yang Raffi terima dan itu mendewasakan dia jauh lebih baik daripada sebelumnya. Mungkin masih asumsi. Dan gue juga sedikit banyak udahlah bisa menjadi imam buat istri gue. Nah pada saat ngomong kembali lagi tangannya locking hand ke arah mana? Ke arah dirinya. Jadi Raffi merasa dia sudah cukup bijak dan cukup baik untuk menjadi seorang imam di dalam rumah tangganya. Banyak yang lebih brengsek dari gue di luar sana tapi nggak cerita. Kalau gue lebih baik bisa cerita sama bini gue gitu loh. Tapi pada saat ngomong dia lihat ke bawah. Lihat ke bawah ini pengalaman emosional. Mungkin Raffi menceritakan tapi dapat respon yang kaget ya. Biasalah, namanya juga kebenaran pada saat disampaikan terkadang pahit gitu loh. Tapi ya itu kebenaran. Pada saat diterima, masa sih aduh kayak gitu banget ya gitu. Bisa jadi responnya seperti itu ya. Kadang-kadang suami kalau misalnya jujur, istri juga salah sih, maunya dibohongin gitu loh. Jadinya akhirnya nikmatin kebohongan. Kalau suami saya sih cerita apa adanya, apapun yang terjadi gitu, dan aku lebih suka kayak gitu. Kalau misalnya cerita bohong juga saya bisa baca. Jangan sedih, makanya kamu harus seperti saya, baca You Can Lie to Poppy, oke? Nah tuh, gue udah milih Nagita, bukan berarti gue semena-mena. Gue ngomong, kemudian ngomong lagi semena-mena. Gue nggak semena-mena, tiba-tiba Raffi seperti itu, kayak keselak gitu deh, gitu kan. Nah kamu lihat tuh, ya seperti itu. Berarti Raffi nggak semena-mena dengan
sifat kepribadian istri seperti Nagita, dia nggak semena-mena, seenak-enaknya nih, dia ada juga. Karena kalau misalnya macam-macam nih, Raffi keselak kayak gitu tuh. Canda ya, Vi. Karena kenapa Vi ngomong kayak gitu, Vi? Karena si Nagita itu, yang di video sebelumnya aku ngomong apa? Dia menyerahkan segala sesuatu tentang diri kamu nih, Vi, itu kepada Allah loh. Jadi Vi, aku cuma bisikin aja, hati-hati, kamu dipantau sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena istri kamu nitipin sama Allah. Jadi kalau kamu bergerak macam-macam nih, Vi, ada aja segala macam hal yang terjadi. Beneran gitu loh. Kalau misal kamu kemarin kejadian-kejadian aneh-aneh segala macam, itu udah dititipin sama Allah gitu. Jadi ya kalau dititipin bukan sama manusia. Kalau manusia mah bisa kong kali kong segala macam, itu sama Allah si Gigi. Nah, jadi sekarang ini kamu jadi makin sayang sama keluarga, ya tadi itu part bagian dari doa. Hati-hati loh. Ya, doa istri itu luar biasa. Jadi kita sebagai istri tuh hati-hati juga kalau berdoa, karena bisa kejadian loh, ya kan? Gue yakin sebagai suami, kalau gue salah atau gue keliru, pasti Nagita udah ninggalin gue. Pada saat dia ngomong, tangannya seperti ini ya, gue yakin kalau gue salah atau keliru, ini tangan seperti ini adalah memposisikan nih seperti ini, dirinya jauh lebih tinggi daripada daripada yang di dalam gambarannya dia. Jadi kalau kayak begitu, gue salah, gue yakin gue kesalahan. Ibaratnya dia nggak pernah ngelakuin sebuah pelanggaran kesalahan yang melanggar ketentuan agama. Maka tangannya seperti ini. Nah, dia yakin bahwa yang dilakukan sejauh ini tidak melanggar ketentuan agama. Ya, gitulah seperti itu. Dan kalau gue ngelakuin, pasti Nagita udah ninggalin gue. Gitu loh. Pada saat dia ngomong lagi, kepalanya diangkat juga sedikit. Itu menandakan bahwa I can handle, gitu loh. Kemudian jadi gue bisa bangga di sini. Pada saat dia bisa bilang bisa bangga, kembali lagi tangannya di jantung. Ini menandakan bahwa kembali lagi bahwa Raffi ini memiliki kepiawaian atau bisa memanage istrinya dengan baik. Karena nggak mudah sih buat Raffi ya, saya akuin sih. Kan dia ganteng ya, jadi artinya terkenal, pasti banyak lah, adalah yang gangguan-gangguan gitu kan. Tapi ya caranya dia untuk mengatasi itu bagaimana, itu aja sih, how to manage aja sih. Dan Gigi selama ini bisa menghandle dengan baik gitulah. Jadi lo sebagai manusia yakin masih di tracknya ya, katanya si Melanie sambil menganalisa. Jadi lo masih bisa menganalisa di tracknya ya. Bukan, ya kadang gue sebagai manusia tangannya dimainkan. Dia dibelain sama Melanie, dia malah bilangnya bukan. Maka selain Melanie bilang, ini gimana sih udah dibelain? Kita kan manusia, tidak luput dari kesalahan. Tapi gue bisa explain sama Nagita semua hal. Pada saat dia ngomong, kembali lagi hidungnya digaruk. Berarti pada saat dia mengeksplain segala hal, namanya manusia punya kesalahan, mungkin di waktu lalu gitu kan, entah apa kesalahannya, itu menimbulkan kecemasan buat Raffi pada saat ia menjelaskan kepada Gigi gitu. Setelah dia ngomong garuk hidungnya, bagi kecemasan, dia raup lagi mukanya, set air mukain garuk seperti itu. Itu menggambarkan luar biasa pengalamannya kalau misalnya dia harus menjelaskan kepada Gigi gitu. Jadi gitu. Ada nggak yang paling lo sesali sama Gigi? Nggak ada, jawabnya langsung. Nah, itu aku seneng karena Raffi ini orangnya yang udah terjadi. Dia nggak hard feeling, nggak dendam. Dia orangnya baik. Emang Raffi ini baik, jiwa sosialnya bagus, easy going, supel. Makanya tadi saya bilangin godaannya bisa banyak karena dia bisa masuk sama semua orang dan bertanggung jawab. Itu sih ada kelebihan dan kekurangan ya. Kesalahan terbesar dari kesalahan gue yang kecil-kecil ya tetap aja salah, kata dia sambil garuk-garuk kepala. Garuk kepala ini kebingungan menghadapi pernyataan pertanyaan seperti itu. Kesalahan gue dulu, seenggak-enggaknya anggaplah gue ada, sambil garuk-garuk, kebingungan. Anggaplah gue ada nih. Nagita kan hidupnya lempeng. Dengan adanya air mata, jadi bersyukur dong Nagita, jadi ada warna dalam kehidupannya. Ngaco. Sebel aku juga dengernya. Pas dia ngomong dia ketawa dong sama si Melanie juga ketawa, terakhir dipukul pakai bantal sama si Melanie. Jadi gini maksudnya Raffi gini.
Nagita itu kan dari kecil, masa kehidupannya dia kan lempeng begitu lurus aja kan, dia nggak tahu tuh kayak ada cowok yang jahat itu, dia nggak ngerti gitu loh. Tiba-tiba kawin sama si Raffi terus keluar air mata. Entah apa yang dilakukan Raffi, entah apa yang diketahui oleh Melanie, tapi yang jelas mereka berdua itu kayak satu sama lain saling tahu nih. Ya pasti tadi mungkin ya ada gangguan-gangguan, ada yang pecicilan, ada segala macam gitu kan. Nah, mungkin gitu loh ya, kita nggak tahu kan, mungkin ada isu-isu Raffi dengan siapa gitu, Raffi dengan dekat dengan B, kan dia memang dekat sama semua orang deh, kayak memang dia orangnya supel kan gitu kan. Nah tadi kadang mungkin yang keterlaluan bikin Nagita nangis, itulah kalimatnya kalimatnya Raffi. Nah ini kan Nagita harusnya bersyukur karena dalam kehidupannya dia yang lempeng ada air mata, jadi sehingga memberikan warna gitu. Gimana nggak digebuk dia masih Melanie, sebel. Saya juga kalau itu kali saya gebuk juga, kali ngaco gitu loh. Apalagi dari suami, ini kan salahku tapi aku minta maaf. Jadi kalau dia ada salah, Raffi selalu minta maaf. Nah pada saat dia ngomong tangannya di jantung, itu berarti honestly dia minta maaf atas kesalahan yang dilakukan pada waktu itu, bukan pada waktu ke depan. Ya namanya manusia nggak selalu luput dari kesalahan kan, gitu loh. Lo nyesel nggak sih? Nggak ada yang perlu disesalin. Nah saya suka kalimatnya spontan. Jadi pada saat pertanyaan lo nyesel nggak sih? Nggak ada yang perlu disesalin. Pada saat dia ngomong nggak ada yang disesalin, dia ngomong spontan tapi matanya tertutup, berarti nggak nyesel sih, cuman ya memori tersebut ada di otak, entah memori apa saya tidak tahu gitu loh. Kemudian nggak disesalin tapi tangannya seperti itu, jadi menandakan pengalaman, ada sebuah peristiwa pengalaman yang terjadi, dia nggak nyeselin tapi membuat kecemasan, membuat kalau nginget itu ya pengalaman emosional yang luar biasa. Saya tidak tahu apa, dan kemudian dia geleng-geleng. Jadi banyak banget gerakan-gerakan yang terbaca di sini. Gak ada yang gue sesali, dalam hidup gue. Karena gue di jalan Tuhan. Pada saat ngomong, dia ngomongnya seperti ini, gak ada yang disesalin karena gue hidup di jalan Tuhan, dan itu hope, harapan, berharap gitu loh. Dia gak ada yang disesalin hidup di jalan Tuhan. Jadi ya tadi ya, seperti ini, kemudian dia seperti ini, jadi ada kecemasan antara hope dan kecemasan. Dia cemas, bener gak sih nggak ada yang disesali, bener gak sih saya nggak melanggar ketentuan agama, tapi yang jelas yang waktu lalu itu dia tidak melanggar ketentuan agama, entah apa itu. Kemudian kecuali kalau gue ngebunuh, kalau gue menipu, pas ngomong itu penekanan dan itu memberikan penjelasan bahwa itu gue nggak ngelakuin kesalahan yang melanggar aturan agama, sekali lagi ya. Tapi kalau dalam aturan agama, gue mungkin gue pernah keliru atau khilaf. Ini apa ya, dalam aturan agama pernah khilaf atau keliru? Kalau misalnya bisa ketemu enak nih, cenanya sama Raffi langsung. Dalam aturan agama nggak ngelanggar, tapi gue pernah khilaf atau keliru. Penasaran saya, tapi ya sudah. Dan gue gak pernah menyesali sampai sekarang. Gue berterima kasih karena dengan adanya masalah menjadikan diri gue menjadi dewasa. Nah itu ngomongnya honestly. Jadi pada saat dia ngomong, gue gak nyeselin. Kenapa? Apa yang terjadi di waktu lalu itu menjadikan diri aku menjadi lebih dewasa. Itu gerakannya itu dia ngomong apa adanya. Dan pengalaman masa lalunya Raffi yang udah ia bayar itu ternyata tidak mudah ia lalui. Dan ada peristiwa yang membuat dirinya akhirnya menjadi dewasa hingga berada di posisi detik ini, gitu loh. Ada sebuah peristiwa yang menampar dirinya. Oke, harus berhenti, harus memperbaiki dan memiliki waktu yang baik dengan keluarga, dengan kamu dengan Rafathar, gitu loh. Nah kan dengan katanya dia gini, saya harus berterima kasih Gigi tuh sama masalah aku. Dengan ada masalah sehingga membuat Gigi kan nangis. Dengan dia Gigi menangis kan dia menjadi makin kuat. Dia ngomongnya seperti ini, Gigi jadi kuat dengan dia menangis. Kan netes air mata dia jadi kuat. Ngaco nih Raffi nih. Sebandel-bandelnya cowok. Nah kalau Nagita kayak gitu lo mau nggak? Lo bisa maafin gak kalau Nagita kayak gitu? Pertanyaan dari Melanie. Dia garuk-garuk kepala dong, dia mikir dong.
Ya kan, bingung kalau misalnya Nagita gitu, aduh gimana ya? Mikir dong. Mungkin. Pada saat mungkin garuk-garuk mata, deketin mata. Mungkin tapi tidak sanggup melihat yang ada. Jadi kalau misalnya Nagita yang melakukan seperti itu, kamu belum tentu bisa seperti Nagita menerima kamu dengan lapang dada. Gitu loh. Kemudian pada saat dia ngomong mungkin, ya belum tentu seperti itu. Tapi dia bilang ini ya mungkin bisa memaafkan. Kayak misalnya mungkin ibu saya pernah ngecewain, melakukan sesuatu ke depan yang mengecewain, mungkin saya bisa maafin. Namanya manusia ya, bisa saling dan memaafkan gitu loh. Dan memperbaiki karena tujuannya itu sendiri apa. Raffi lagi-lagi ngomong kembali lagi bicara mengenai tujuannya hidup ini apa, tujuan bina rumah tangga ini apa. Nah itu yang difokusin. Jadi kalau masalah-masa lalu ya sudahlah, udah berlalu, kita lihat song-song masa depan gitu maksudnya Raffi. Pernikahan yang dilalui oleh Raffi dan Gigi yang dimulai dari janji suci mereka adalah sebuah peristiwa pendewasaan bagi keduanya. Ini menggambarkan buat kita semua bahwa pernikahan adalah sebuah proses yang harus dipupuk, yang harus dipelihara, yang harus dipahami, yang harus saling mengisi. Jadi pernikahan bukan terhenti stagnan, tapi berproses untuk lebih mengenal satu dengan lain, berproses untuk pendewasaan dengan memiliki satu tujuan, yaitu tujuan untuk ibadah. Oleh sebab itu pernikahan tidak ada yang sempurna, karena berasal dari dua orang yang tidak sempurna menjadi satu dan membentuk menuju ke sebuah kesempurnaan dari yang tidak sempurna. Nah, seperti halnya contoh mereka berdua, kita bisa mengambil hikmahnya. Seperti apa pernikahan kita, bahwa tadi tidak ada yang sempurna. Nah, bagaimana kita memperbaiki pernikahan kita untuk menjadi lebih baik dengan pendewasaan diri. Sampai bertemu lagi, silakan komen, share, dan diskusi di sini mengenai hal ini yang menginspirasi kita banyak. Dan semoga kita selalu dalam keadaan bahagia. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.